Prabowo Gibran tumbang pada tahun 2026. Sebabnya ada 4 faktor utama. 4 faktor utama inilah yang disebut-sebut oleh para tokoh, para pakar. Lalu bagaimana menurut Anda wahai rakyat Indonesia? Ini namanya prediksi dari para tokoh atau para pakar. Bahaya negara kesatuan Republik Indonesia saat ini yang diprediksi oleh para tokoh, para pakar akan menyebabkan Prabowo dan Gibran tumbang pada tahun 2026. Nah, 4 faktor utama ini akan kami sebutkan. Lalu Anda wahai rakyat Indonesia bisa menanggapinya. Bagaimana menurut Anda dari 4 faktor ini? Faktor yang pertama, karena Indonesia belum memiliki undang-undang sistem ekonomi. Jadi Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang ekonomi atau undang-undang sistem perekonomian negara. Sehingga ekonomi diserahkan kepada pasar bebas. Pasar bebas menentukan harga-harga seenaknya. Akibatnya kapitalisme dan oligarki selalu menindas kepada rakyat kecil. Yang namanya sistem kapitalisme berarti setiap orang yang memiliki kapital, memiliki modal besar bisa seenaknya menentukan pasar. Negara tidak hadir di dalamnya. Kemudian negara kebetulan dikuasai oleh sistem oligarki. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan besar. Dan ternyata Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang sistem perekonomian atau undang-undang ekonomi untuk khusus negara Indonesia. Coba dibayangkan, ada suatu negara yang sudah berdaulat, tetapi ternyata pasar bebasnya yang menentukan semuanya, segalanya. Negara belum hadir di tengah-tengahnya. Sehingga siapapun orang-orang yang memiliki kekayaan yang jumlahnya tak terhitung, ya sampai ribuan triliun begitu, seenaknya menentukan pasar. Negara bahkan bisa dibuat kocak-kacik, gonjang-ganjing. Sehingga perekonomian Indonesia saat ini bahkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika tak terbendung. Ini prediksi yang pertama. Lalu bagaimana menurut Anda? Jadi intinya bahwa Indonesia sampai saat ini tuh belum memiliki undang-undang sistem perekonomian. Pasarlah yang menentukan bebas, sehingga rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa selalu tertindas oleh kekuatan-kekuatan raksasa, oleh kekuatan-kekuatan naga yang sangat besar. Kemudian sebab yang kedua, yaitu karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang perampasan aset, tindak pidana korupsi, atau undang-undang penyelamatan aset negara. Jadi ini masih nomenklaturnya masih dibahas. Tetapi pada intinya sampai saat ini Indonesia itu belum memiliki undang-undang yang bisa menyelamatkan aset negara. Entah menggunakan kata perampasan atau penyelamatan atau pemulihan, terserah. Yang jelas intinya Indonesia sampai saat ini belum ada undang-undang untuk itu. Nah, akibatnya para koruptor semakin merajalela. Para koruptor merajalela dari seluruh bagian, dari seluruh elemen, sehingga menyebabkan kas negara semakin kosong, habis negara ini. Jadi karena undang-undang perampasan aset atau undang-undang penyelamatan aset negara belum ditetapkan sampai saat ini, maka para koruptor-koruptor raksasa itu bisa seenaknya, tapi mereka itu merasa aman nyaman. Bahkan diindikasikan bahwa antara eksekutif dengan legislatifnya sudah kong kali kong, tidak mau segera untuk membahas dan mengesahkan undang-undang penyelamatan aset negara atau undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Itu faktor yang kedua. Lalu bagaimana menurut tanggapan Anda? Wahai rakyat Indonesia, apakah Anda setuju atau tidak dengan indikasi seperti ini? Kemudian yang ketiga, faktor penyebab utama lengsernya atau mundurnya atau runtuhnya Prabowo Gibran tahun 2026.
Yaitu yang ketiga, karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki tokoh negarawan. Belum memiliki tokoh negarawan. Yang kemarin-kemarin ada tokoh-tokoh negarawan tapi sudah wafat. Nah, mengapa Indonesia saat ini belum memiliki tokoh-tokoh negarawan? Karena partai-partai politik saat ini hanya melahirkan para politikus. Bedakan antara politikus dengan negarawan ya. Kalau negarawan itu yang diperjuangkan adalah negaranya, bangsa dan negaranya. Tetapi kalau politikus itu hanya menggunakan alat negara dan rakyat dijadikan alat, senjata. Aslinya para politikus itu yang hanya haus kekuasaan. Jadi tolong ini bedakan antara negarawan dengan politikus. Nah, partai-partai politik saat ini apakah mereka melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi negarawan, yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, bangsa dan negaranya, atau mereka hanya melahirkan para tokoh-tokoh politikus yang hanya haus kekuasaan saja? Ini prediksi yang ketiga. Kemudian prediksi yang keempat, yaitu karena Indonesia belum memiliki unit-unit usaha. Unit usaha rakyat, bukan unit usaha yang dibuat oleh penguasa, tapi ini unit usaha rakyat yang dikelola oleh rakyat tetapi atas inisiasi dari pemerintah. Dikelola rakyat, pemerintah yang menjembataninya, pemerintah yang membuat undang-undangnya, regulasinya dibuat oleh pemerintah, sehingga rakyat memiliki unit-unit usaha di setiap desa atau kelurahan. Nah, kalau rakyat memiliki unit-unit usaha, setiap rakyat ini di setiap desa atau kelurahan memiliki unit usaha yang dibina, dibangun oleh negara. Kemudian rakyat di setiap desa, di setiap kampung memiliki usaha, yang memiliki penghasilan yang memadai, maka ekonomi Indonesia akan tangguh. Nah, inilah empat faktor atau sebab yang diprediksi oleh pakar bahwa Prabowo Gibran tidak akan mampu bertahan lama. Mungkin ya prediksi mereka ya tahun 2026 ini Prabowo Gibran akan tumbang karena rakyat sudah semakin marah. Ditambah lagi isu-isu tentang ijazah Jokowi, ijazah Gibran, belum lagi masalah ekonomi. Jadi masalah banyak sekali. Nah, kalau masalah sudah menumpuk bisa saja terjadi. Tetapi sekali lagi, yang namanya prediksi itu hanyalah angka hitung-hitungan. Masalah takdir Allah kita harus tetap yakin. Kita nggak boleh mendahului takdirnya Allah. Ya, masalah apakah Gibran dan Prabowo dan Gibran akan tumbang tahun 2026 ataukah tidak, itu semuanya kembali kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga manfaat dan barokah, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin.